Angga Nadia Saputri dengan NIM 06. Saya Komang Mustia Dewi dengan NIM 50. Saya Nabila Ika Anggraini dengan NIM 58. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi biokimia 2 mengenai siklus asam sitrat. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs merupakan jalur bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan katabolisme asetil-CoA dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan sebagian besar energi yang tersedia dari bahan bakar jaringan dalam bentuk ATP. Mekanisme reaksi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat. Selanjutnya 2 molekul karbon dioksida dibebaskan. Oksaloasetat diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA yang lain. Adapun reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, siklus dimulai dengan kondensasi asetil-CoA dan oksaloasetat membentuk sitrat yang dikatalisis oleh sitrat sintase. Reaksi ini melibatkan pembentukan enol asetil-CoA yang menyerang karbonil oksaloasetat menghasilkan sitroil-CoA yang kemudian terhidrolisis menjadi sitrat dan CoA-SH. Hidrolisis ikatan tioester berenergi tinggi menjadikan reaksi ini sangat eksergenik dengan delta G sama dengan min 33,5 kJ per mol. Yang kedua, sitrat kemudian diisomerisasi menjadi isositrat oleh enzim akonitase melalui pembentukan antara cis akonitat. Reaksi ini mengubah alkohol tersier pada sitrat menjadi alkohol sekunder yang lebih mudah teroksidasi. Meskipun delta G positif, reaksi berlangsung maju karena produk segera digunakan pada tahap berikutnya. Yang ketiga, isositrat mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi alfa ketoglutarat dan CO2 yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Reaksi ini menghasilkan NADH atau NADPH pada isoenzim tertentu dan menjadi penghubung pertama antara siklus asam sitrat dengan rantai transport elektron. Yang keempat, alfa ketoglutarat dioksidasi menjadi suksinil-CoA dan CO2 oleh kompleks alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini sangat eksergonik dan analog dengan reaksi pirufat menjadi asetil-CoA menggunakan kofaktor TPP, lipoat, FAD, NAD+, dan CoA. Yang kelima, suksinil-CoA diubah menjadi suksinat oleh suksinil-CoA sintase disertai fosforilisasi tingkat substrat yang menghasilkan ATP atau GTP. Reaksi ini bersifat reversibel dan bergantung pada rasio nukleotida di fosfat dan triosfat dalam sel. 6. Suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh suksinat dehidrogenase dengan reduksi FAD menjadi FADH2. Enzim ini terikat pada membran dalam mitokondria dan juga merupakan bagian dari rantai transport elektron. Reaksi ini menghasilkan elektron yang langsung disalurkan ke koenzim Ki. 7. Fumarat kemudian dihidrasi secara stereospesifik menjadi L-malat oleh enzim fumarase melalui reaksi reversibel yang melibatkan penambahan molekul air pada ikatan rangkap. 8. Pada tahap akhir, L-malat dioksidasi menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrogenase, menghasilkan NADH ketiga. Meskipun reaksi ini bersifat energonik, reaksi tetap berlangsung karena oksaloasetat segera digunakan kembali pada putaran berikutnya dari siklus. Energi yang dihasilkan siklus asam sitrat secara langsung hanya 1 ATP per putaran, yaitu 1 suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Namun 4 tahap oksidasi dalam siklus menghasilkan NADH dan FADH2 yang kemudian masuk ke fosforilasi oksidatif. NADH menyumbang sekitar 2,5 ATP per molekul, sedangkan FADH2 menyumbang sekitar 1,5 ATP per molekul. Dengan demikian, oksidasi lengkap satu molekul glukosa melalui kompleks pirufat, dehidrogenase, dan siklus asam sitrat menghasilkan total sekitar 32 ATP, setara dengan 976 kJ per mol atau sekitar 34% dari energi teoritis maksimum 2840 kJ per mol. Kesimpulan,
Siklus asam sitrat merupakan jalur metabolisme utama yang berfungsi mengoksidasi asetil-CoA menjadi CO2 melalui serangkaian reaksi enzimatis terkoordinasi. Proses ini menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP atau GTP sebagai sumber energi serta meregenerasi oksaloasetat agar siklus dapat berlangsung kembali. Senyawa pereduksi yang dihasilkan selanjutnya berperan penting dalam rantai transport elektron, sehingga siklus asam sitrat menjadi pusat penghasil energi dan penghubung berbagai jalur metabolisme dalam sel. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.